Astagfirullahaladzim. 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 Gimana dul? Lara batin dul. Astagfirullah. Ini sih Lara. Hah? Tahan. Coba. Kasih. Sama ini. Oh, iya. 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 Hah? Iya. Kasih ya, Pak. Mending. Astagfirullahaladzim. Ini ya teman-teman, baru saja terjadi ini ya, teman-teman mungkin melihat video yang kemarin ya, saya sempat mengatakan bahwa ketemunya Lula, terus sesampainya Lula di rumah itu kan kemarin saya sempat ngomong bahwa Lula ini sempat berontak ya teman-teman. Dan kemarin ini ya kami nggak upload tentang intinya tentang Lula karena kondisinya masih sama seperti kemarin ya teman-teman. Tapi ya diem, nggak seperti tadi ini ya teman-teman. Saya juga kaget. Jadi tiba-tiba itu seperti berontak ya. Jadi melihat kami itu seperti musuh. Jadi seperti melotot terus, dan tiba-tiba suka menyerang kami ya. Ya untung saja dia berontaknya itu enggak ya berantakin benda-benda di rumah ini. Cuma intinya kalau melihat orang ya, mungkin saya melihat Adul dan melihat Bang Trimok itu seperti musuhnya ya teman-teman. Jadi tadi itu sempat bertarung ya teman-teman, dan Adul juga sempat bolak-balik kena ya, sama seperti saya juga tadi bolak-balik kena. Cuma tadi Adul agak kurang siap, jadi terkena lumayan ya teman-teman. Itu masih itu banget apa Adul? Masih sakit banget apa enggak? Mending. Nek si Lara ngomong kok tekanungan ini. Si Lara ora. Sesak ya? Iya pasti sesak lah ya teman-teman, karena ini saya juga tadi khawatir banget karena Adul diserang terus sampai mental nabrak tembok juga ya. Ya alhamdulillah ini ya Adul ya mungkin nggak kenapa-napa ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Dan untuk kondisi Lula karena tadi berontak ya teman-teman, dan alhamdulillah kami bisa ya melumpuhkan ya, jadi kita bisa tenangkan. Tadi ya kondisinya mungkin ya seperti bisa dikatakan pingsan ya, pingsan terus kita taruh di kamar ya teman-teman. Dan mungkin nanti juga kita akan kunci karena dia pingsan tapi masih ada gerakan-gerakan ya. Makanya mungkin nanti jika ada tanda-tanda atau ini Lula bangun atau gimana, mungkin kita akan kunci pintu kamarnya ya teman-teman. Mohon maaf juga karena kami tidak bisa mengambil gambar Lula saat di kamar ya teman-teman. Dia sedang berbaring karena kadang-kadang suka ada teguran ya teman-teman. Ada teguran maksudnya dari pakaian juga, terus juga kalau misalkan kita mengambil gambar itu
tempat tidur atau gimana itu kadang-kadang kami mendapat teguran ya. Jadi ya lebih baik kita hindari saja teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan ya yang terpenting ini Lula bisa segera normal ya. Karena kemarin saya kira sudah apa ya, intinya tenang, tapi ini saya juga kaget tadi tiba-tiba Lula ini berontak. Astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Tenaga Mbak Lula gede banget. Ya itu sebenarnya bukan tenaga murni atau tenaga aslinya Mbak Lula, tapi itu apa, dikuasai sama sosok yang mempengaruhi Lula. Jadi apa, semua yang dilakukan Lula itu tanpa kesadaran Lula. Jadi sosok sing kayak gini yang kalau om lu ngasih suara ya sih. asing pas nemu Mbak Lula yang makam kayak Iya. Ya kemungkinan bisa jadi itu, karena sebenarnya ini ya dulu juga sempat kan ya Lula Sinar ya teman-teman. Sinar dulu juga waktu dibawa pulang ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang melihat videonya Sinar dulu pada saat kita membawa pulang ke rumah, itu kondisinya hampir sama seperti itu teman-teman. Dia sedikit berontak ya teman-teman, terus kesurupan, terus sampai nulis juga kan dulu si Sinar yang nulis nggak tahu apaan, seperti ngasih tahu ya kayak nomor togel lah dulu ya teman-teman sepertinya. Dan ya tidak jauh seperti itu keadaan atau kondisi kemarin si Lula ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya si begadul. Sandian. Astagfirullah. Pas mikir ke Apa? untungnya nang arep labang. Mbak Lula mikir arep melayu pas lagi mau arep matu. Iya. Untung lawangnya lang ketutup. Melayu hari nganas maning. Iya benar. Iya, jadi ini ya teman-teman, benar apa yang dikatakan Adul tadi. Jadi si Lula berontak melihat kami seperti musuh, intinya marah lah, seperti orang marah pada kami ya teman-teman. Terus dia itu seperti kayak orang ketakutan lah ya ekspresinya. Dia marah, tapi setelah kita kita diserang sama dia itu, dia seperti orang ketakutan, terus seperti mencari jalan keluar untuk keluar dari rumah. Dan alhamdulillah tadi makanya Adul kena serangan lumayan, karena dia fokus ke pintu, maksudnya jagain pintu ya, supaya Lula ini nggak bisa membuka pintu, karena dia itu sepertinya ingin kabur dari rumah dan membawa Lula kayaknya ya teman-teman. Itu sangat-sangat berbahaya, makanya ini saya kunciin di kamar ya teman-teman. Jendela juga tadi sudah saya kunci ya dari luar sama paku, biar nggak bisa buka jendela, takutnya lewat jendela ya teman-teman. Jadi kemungkinan itu jika kami tidak bisa secepatnya mengobati Lula ini, mungkin sangat berbahaya ya, karena sosok itu karena sangat ingin sekali membawa Lula pergi. Buktinya tadi nyerang kami, terus sosok itu ingin membawa raganya Lula sekalian pergi dari rumah ini. Berarti sosok itu benar-benar mengincar banget ya teman-teman. Dan lebih susahnya lagi itu kenapa? Bangi pas lagi yang turu Mbak Lula tangi takon, ayah takon kayak gue apa ngapain lah karena Mbak Lula kayak gue ora Mbak Lula wangi tangi ora Mbak Lula ya ora. Dan yang lebih ininya lagi itu karena sosok itu kan sebenarnya masih di dalam rumah ya teman-teman, karena dia mau keluar pun ya sebenarnya bisa kalau dia keluar tanpa
raganya Wulan. Jadi ya kalau benteng yang saya bikin itu mungkin karena apa ya, belum sempurna banget ya, karena ini sebisanya saya, semampunya saya membentengi rumah ini. Jadi ketika dia berada di dalam rumah ini ya sebenarnya ya masih bisa saja keluar, karena menurut saya lebih gampang keluar daripada masuknya benteng saya ini ya teman-teman. Ya mungkin saja kalau dia mau keluar itu ya bisa saja tanpa membawa raganya Wulan, itu sangat mudah kemungkinannya teman-teman. Tapi buktinya ya sampai sekarang si sosok itu masih berada di sini, dan mungkin sedang di mana ya teman-teman, di belakang atau di mana saya nggak tahu, karena saya bentengi dari belakang rumah itu agak luas sedikit ya teman-teman, melebihi rumah ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ya, kadang-kadang berpikir kenapa cobaan dan masalah itu terus-terusan ya. Saya juga nggak habis pikir ya teman-teman, sebenarnya saya yang salah atau gimana sebenarnya ya, maksudnya iya kalau lagi kayak gitu ya bikin takut orang-orang. Sebenarnya ini ya teman-teman, sebenarnya saya yang salah atau gimana, karena saya jika tidak ya membawa mereka atau membawa Lula, membawa Adul, mungkin saya nggak kena masalah kemungkinannya. Sebenarnya sekarang juga ya sebenarnya saya nggak kena masalah, yang kena masalah ya mereka ini. Saya cuma bisa membantu mereka ya, karena adalah seseorang yang pernah ngomong ke saya ini belak-belakan banget ya mungkin dia nggak suka juga sama saya, karena menurut pandangan dia itu saya ini gimana lah mungkin ya. Jadi dia mengatakan bahwa alah lagian sok-sokan nolongin orang kayak gitu kan jadi repot sendiri gitu ya teman-teman. Saya juga ya nggak bisa membenarkan itu ya teman-teman, tapi ya apalagi jika mereka nggak nggak ditolongin, mau jadi apa mereka, maksudnya dibawa sama sosok-sosok yang aneh-aneh ya teman-teman. Yang namanya orang yang benar-benar niat membantu pasti kan yang mungkin lah membiarkan mereka itu jahatin sama sosok-sosok atau sama orang kan ya teman-teman. Jadi kadang cuma berpikir lagi ya, jangan-jangan mungkin jika mereka tetap tinggal di hutan atau di mana itu mereka akan lebih nyaman atau tidak gitu ya teman-teman. Saya cuma agak berpikir seperti itu. Tapi ya menurut pengakuan dari Kiprit Putih dan yang lainnya itu ya memang harusnya ditolong, karena dulu itu ya yang membuka mereka itu bisa bertemu dengan manusia yang di sekitar, maksudnya seperti saya bertemu dengan manusia-manusia yang seperti saya itu karena ada sosok-sosok halus yang juga membantu untuk ditemukan oleh manusia. Dan pas kebetulan kami yang menemukan anak-anak ini ya teman-teman. Jadi mungkin ya memang harus sudah jalannya seperti ini ya teman-teman, harus ditolongin terus karena mereka masih diincar. Jadi ya seperti ini teman-teman. Apalagi ini saya nggak bisa membayangin ya kalau Adul contohnya ya di dalam hutan sendirian itu selalu dikejar-kejar sama, belum yang sosok-sosok goibnya ya teman-teman, terus belum juga sama suku pedalaman yang jahat juga, karena Adul dulu pernah bercerita bahwa suku pedalaman juga ada yang jahat ada yang baik ya Dul. Dan juga sosok-sosok jahat juga
Dulu pernah cerita ada yang selalu ngejar-ngejar adul. Jadi ya mungkin teman-teman bisa membayangkan sendiri lah apa jadinya gitu ya teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan sendirian dikejar-kejar, mungkin nggak ada yang nolongin, ya ada cuma mungkin ya lebih mencekam lagi ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya juga sebenarnya agak sesek dadanya ya teman-teman, karena tadi juga mendapat serangan juga dari Lula. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan si Lula ini cepat sembuh, cepat normal seperti kemarin-kemarin ya, karena saya sangat kasihan. Padahal Lula ini kan belum sepenuhnya normal ya, karena ingatannya itu masih terbatas ya, karena bisa dibilang kayak amnesia ya teman-teman. Dan juga energi negatif juga belum keluar semua teman-teman, kasihan. Malah ketambahan masalah-masalah yang selalu datang, jadi kayak seperti nggak ada habisnya ya teman-teman. Ya mohon bantuan doa juga dari teman-teman semua agar kami ini selalu dilindungi ya teman-teman. Dan juga doanya juga buat Lula agar cepat normal, cepat sembuh, cepat kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Jadi mungkin cukup ya video kali ini. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.